Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim lana bil khair wa bika nasta'in. Sebelum pengajian dimulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama untuk al-mu'allif hadzal kitab, yaitu Syekh Ahmad Hashim Bik. Yang kedua untuk keluarga dari Bunda Rini Rahayu, yang pada hari ini beliau berhalangan hadir karena putranya sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan kembali bergabung dengan pengajian kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan malam hari ini khusus adalah membahas tentang tawakuf ngaji, yaitu ngaji akan kita hentikan sementara karena kita memasuki jelang Ramadan. Jadi untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari kegiatan-kegiatan di dalam pengajian maupun di luar pengajian, atau mengkondisikan segala schedule dari kegiatan kita, maka untuk sementara kakak pengajian di tawakufkan dulu ya, ditunda dulu. Nanti kita lanjutkan pada tanggal 16 Syawal. 16 Syawal itu insya Allah hari Jumat ya. Mudah-mudahan Allah memberikan izin dan kesehatan kepada kakak dan kita semua bisa melanjutkan pengajian. Jadi kita berniat bahwa ngaji itu terus lanjut sampai kapan? Sampai kita meninggal. Karena sesungguhnya ngaji itu kan sebentar. Ngaji itu kapan selesainya? Sampai kita mati doang. Ngaji itu cuma sampai kita mati. Kalau kita mati detik ini mati, selesai ngaji kita. Iya kan? Ngaji kita tuh sebentar sampai kita mati aja. Kalau kita sudah mati ya selesai. Kalau kita matinya besok berarti ngaji selesai besok. Kalau kita matinya lusa ya berarti lusa meninggal. Makanya ngaji kita tuh sebentar aja, nggak lama. Ibadah kita tuh sebentar aja, sampai kita mati aja. Kan tidak ada yang tahu jadwal siapa yang mati duluan, siapa yang mati belakangan. Karena tidak ada yang tahu itulah maka kita bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan. Kemudian di dalam acara Ramadan, kakak mempersilahkan kepada kalian untuk membuat aktivitas pribadi ya, baik dengan komunitas, keluarga, atau dengan tetangga-tetangga. Dipersilakan kalian mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung syiar Islam. Kalau kalian menginginkan mengajak kakak, ya nanti kakak akan sesuaikan jadwal kakak dengan yang sudah disepakati oleh orang lain ya. Kakak mendapat jadwal dari orang lain. Mohon kalau pengen ngajar kakak dikabarkan 1 atau 2 hari sebelumnya gitu. Jadi kakak bisa menyesuaikan dengan jadwal orang lain. Terakhir, bahwa ngaji pada hari ini adalah dalam rangka mempersiapkan mental kita agar menjelang Ramadan ini kita sudah siap keilmuannya. Sudah siap keilmuannya. Bukan siap sembakonya ya, untuk nimbun makanan di bulan Ramadan, salah ini. Yang harus kita timbun adalah ilmunya, ilmu pengetahuan tentang Ramadan harus kita timbun sebanyak-banyaknya. Karena Ramadan buat kita adalah sebagai momen di mana kita bisa melakukan percepatan ibadah. Ibadah di 1 bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena apa? Ibadah-ibadah yang sunnahnya dihukumi dengan ibadah yang wajib pahalanya. Apalagi yang wajib gitu. Apalagi yang sangat wajib. Apalagi yang memang sudah menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh kita. Oleh karena itu kita niatkan pada hari ini, mumpung Ramadan itu belum masuk, kita pasang niat bahwa kita akan segera niat memasuki bulan Ramadan. Kalau umur kita habis sebelum Ramadan, mudah-mudahan Allah golongan kita sebagai orang yang mengalami Ramadan pada 1442 Hijriah. Walaupun kita nggak ngalamin, karena kita udah pasang niat. Kita sudah pasang niat sampai puasa selesai lalu kita lanjut ngaji. Artinya kita optimis kita akan berada di bulan Ramadan. Kalau takdir Allah berkata lain ya kita ridho saja. Makanya anggota pengajian kita ada yang namanya ridho Ramadan.
Ridho udah Pas cocok. diridoi Dari bulan doain. Ramadan. Dari dua Ramadan. Dari itu Ramadan lagi ya, cocok banget ya. Agungnya apa? Besar. Ageng tuh besar. Bener jadi besar gue jalannya. Bahkan yang digunakan katanya kata ageng, bukan agung. Arti ageng tuh besar karena kebijaksanaannya dan keilmuannya. Luar biasa. Orang tuanya itu betul-betul memahami tata bahasa Jawa dan tata bahasa Sunda gitu. Ageng tuh ada yang mengatakan Sunda, ada yang mengatakan Jawa gitu. Itu sangat bagus sekali ya. Kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sadis wal arbauna. Sadis itu 6, arbaun itu adalah 40. Jadi hadis yang keberapa? 46. Fi shaumi Ramadana, pada belajar tentang bulan Ramadan. Wa fadli siyami, dan keutamaan-keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Wama dan apa-apa, belum. Wama dan apa-apa Tadi wafat wa fadlir siyami, dan keutamaan Ramadan, puasa maksudnya. Siam itu kan puasa. Kalau kita nyebut kata puasa tuh karena kita sudah terbiasa identik Ramadan, yang kita nyebut Ramadan. Wama dan apa-apa ya ta'alaku, yang berkaitan bihi, dengan saum Ramadan. Qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah. Kan kakak udah bilang kalau yang ngomong Allah itu berfirman, kalau yang ngomong Nabi bersabda, kalau kita biasa ngomong, bicara ya, berkata. Ya ayyuhallazina, wahai orang-orang amanu yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum atas kalian, asyamu berpuasa, sama sebagaimana kutiba diwajibkan alal lazina, atas orang-orang min qablikum, dari generasi sebelum kalian. Jadi puasa adalah suatu ibadah yang sangat tua ya. Sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, ibadah puasa sudah ada dari zaman-zaman nabi-nabi yang terdahulu. Ila, lanjut qaula, firman Allah Ta'ala. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat yang lain, yaitu Syahrul Ramadana, bulan Ramadan, allazi, yang unzila, diturunkan, fihi, di dalamnya, Al-Qur'anu, kitab Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu menurut para mufasir fasenya itu ada dua. Yang pertama, Al-Qur'an itu sudah utuh diturunkan sebanyak 30 juz, kemudian diturunkan baru berangsur-angsur di dunia pada Nabi Muhammad. Yang jadi tanda tanya besar adalah Al-Qur'an turunnya diperingati tanggal 17, kita disuruh mencari Lailatul Qadar pada tanggal 21 Ramadan, kan, pada malam-malam ganjil ya, 10 hari di akhir Ramadan, berkaitan dengan surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu kan bahwa Al-Qur'an diturunkan kan pada malam kemuliaan, tapi kita memperingati pada tanggal 17 Ramadan. Iya kan? Harusnya kalau mau itu kita memperingatinya pada mencarinya pada tanggal 17 ya. Maksudnya begini. 17 Ramadan adalah angka yang dikira-kirakan disepakati gitu, bahwa Al-Qur'an turun secara utuh. Al-Qur'an turun secara utuh. Nah, kemudian
mulai turun berangsur-angsur adalah pada malam Lailatul Qadar, yaitu ketika 10 hari di bulan Ramadan menjelang menjelang akhir Ramadan. Ya, hari-harinya ganjil gitu. Tetapi kalau kakak, kita jangan terlalu meyakini angka ganjil itu adalah angka yang paling afdol, sehingga ketika angka genap kita nggak mau ibadah Qiyamul Lail. Kita jadi hamba ganjil kita. Hamba ganjil. Padahal ibadah Ramadan itu baik di hari ganjil maupun hari genap pahalanya sama. Sholat Isya ganjarannya berlipat-lipat. Sholat sunnah ganjarannya fardu baik ganjil maupun genap. Maka kita tanamkan bahwa yang kita cari itu sesungguhnya bukan angka-angka itu, bukan ganjil genapnya itu, tetapi yang kita cari adalah ridhonya Allah. Bahwa Allah perintahkan kita untuk mencari di malam-malam ganjil, itu kita mengikuti yang namanya formalitas Rasul. Rasul itu bersungguh-sungguh di malam ganjil. Kita ikut formalitasnya gitu. Tetapi kita berkeyakinan bahwa yang namanya genap ganjil ya di bulan Ramadan sama afdolnya gitu. Memang Rasul memerintahkan itu. Tetapi juga di bulan Ramadan tanggal-tanggal genap kita jangan kendor ibadah. Jangan kendor. Makanya kalau kakak lebih berpatokan gini. Ganjil dan genap adalah di mana standar terendah ibadah kita. Kita taruh di mana? Taruhnya di genap. Kalau kita genapnya misalnya taraweh full, tadarus full. Ketika ganjil itu jangan dikurangin. Syukur-syukur nambah gitu. Jangan sampai udah genapnya pas-pasan, ganjilnya malah kurang. Nah, itu namanya kita tidak ngikutin formalitas Rasul. Artinya kita lebihkan sedikit karena ngikut formalitasnya Nabi, bahwa Nabi memerintahkan pada bulan Ramadan di hari ganjil. Contoh begini. Nabi mengatakan bahwa orang yang meninggal di hari Jumat adalah bagus. Sedangkan yang ngomong sendiri meninggalnya hari Kamis. Yang ngomong bahwa yang meninggal hari Jumat bagus itu hari yang meninggalnya hari Nabi Muhammad ya. nah, hari Senin. Yang ngomong meninggal hari Jumat bagus itu meninggalnya hari Senin. Lahirnya baru Jumat ya? Lahirnya Senin juga. Senin juga ya? Iya, meninggal di hari yang sama. Cuma 12 minggu lalu. Iya kan? Iya bener gak? Orang yang ngomong meninggal hari Jumat itu bagus, justru meninggalnya hari Senin. Artinya apa? Secara formalitas Jumat itu adalah hari yang agung, yang dimuliakan. Bukan berarti hari-hari yang lain itu buruk, tidak. Hari-hari yang lain juga utama. Makanya meninggal di hari apa saja itu nggak penting buat kita. Yang penting adalah kita ngapain di hari itu. Iya nggak? Iya kan? Mau meninggal hari Jumat, Kamis, Kliwon, segala macam, Legi, nggak penting. Kita lagi ngapain pada saat itu? Lagi banting kartu, nyekek botol, ya buruk. Walaupun meninggal hari Jumat tetap buruk. Nggak ada kata baik. Meninggal hari Jumat di depan Hajar Aswad, malam Lailatul Qadar, tapi lagi nyekek botol, buruk. Meninggal di pojok rumah, reot, gubuk, sendirian, tapi lagi taat sama Allah, tidak bermaksud, bagus. Artinya pengkondisian kita yang penting. Gitu. Lanjut ya. Hudan sebagai petunjuk. Hudan sebagai petunjuk. Linnasi bagi para manusia. Nah, jadi Al-Quran itu walaupun berbahasa Arab, tetapi peruntukannya untuk manusia yang berbahasa non-Arab juga. Arab lebih-lebih lagi, yang lebih ngerti gitu. Ini adalah salah satu keistimewaan Al-Quran, bahwa Al-Quran walaupun redaksinya itu Arab, tidak ada satupun dari kata yang tersirat maupun tersurat khusus untuk orang Arab, tidak ada. Itu luar biasa. Maka dinamakan Al-Quran itu sebagai mukjizat. Itu emang luar biasanya di situ. Narasi yang digunakan adalah narasi Arab, tetapi tidak ada satu kata yang mengkhususkan tentang keutamaan bangsa Arab. Makanya orang Indonesia bangga punya Al-Quran. Walaupun Al-Quran bahasa Arab, kita bangga. Itu kitab suci kita. Tidak ada di situ kata-kata Arab. Makanya kita Arab lebih istimewa. kita mengklaim itu milik kita sebagai orang Indonesia. Orang Eropa juga begitu. Al-Quran milik dia, karena tidak ada kata-kata Arab yang memiliki Al-Quran. Bangsa Arab sendiri merasa kita itu milik bersama, orang nggak ada kata Arab di situ. Walaupun redaksinya Arab. Gitu. Itulah salah satu keistimewaan dari Al-Quran. Makanya dulu kakak pernah ngomong kan,
Kalau Nabi Musa itu punya kayu, tongkat yang jadi mujizat bisa membelah laut dan bisa menghasilkan mata air. Apabila hari ini ada, lalu kamu memegang tongkat itu, tongkatnya kamu mau apa? Belah air emang. Tongkatnya mau kamu apakan? Nggak bisa kepake apa-apa. Nggak bisa kepake apa-apa. Kecuali yang punyanya sendiri. Tapi Al-Quran, walaupun diturunkan kepada Nabi, Nabi tidak memilikinya. Karena kita pun bisa baca, kita bisa mengambil kemanfaatan dari situ. Justru disitulah letak di mana bahwa Nabi itu mustahil menciptakan Al-Quran. Kalau Nabi itu menciptakan Al-Quran, sesungguhnya segala sesuatunya harus dari Nabi. Tapi bahkan Nabi sendiri ada yang mengatakan ada beberapa lafal yang saya tidak tahu. Ya kan? Yang ayat-ayat yang kayak akronim-akronim itu Alif Lam Mim Yasin. Nabi sendiri mengatakan Allah lebih mengetahuinya. Artinya kita memiliki potensi untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya menjadi hikmah dari ayat tersebut. Kita punya potensi itu. Makanya peluang menjadi mufasir masih terbuka lebar, Cuk. Peluang menjadi mufasir masih terbuka lebar karena ada beberapa ayat yang Nabi sendiri tidak memberikan penjelasan secara jelas. Ya sih. Bahkan generasi kayak model tafsir Munir itu yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten. Kalau kakak bilang Syekh itu berarti orang Banten, ya. Tapi kalau kakak bilang Imam Nawawi itu berarti orang Arab, orang Syria itu. Syekh Nawawi Banten itu bikin tafsir namanya tafsir Munir. Beliau memberikan makna kepada kata-kata yang akronim itu ada. Padahal Rasulullah tidak ada. Artinya beliau memang memiliki usaha yang kuat untuk mencari tahu hal tertutup di dalam kata-kata itu. Bukan berarti haram dibuka ya, boleh. Tetap secara hakikat ya Allahu a'lamu bimuradihi gitu. Tetapi masa manusia mau begitu terus? Apa arti bismillah? Allahu a'lamu bimuradihi. Ya, sama aja kamu malas belajar. Kan sudah ada artinya. Gali gitu maksudnya. Alif Lam Mim. Kira-kira artinya begini. Sesungguhnya Allahu a'lamu bimuradihi. Tapi kita belajar dulu gitu. Paham ya? Lanjut. Wa bayyinatin dan sebagai penjelas minal huda dari petunjuk kebaikan, wal furqan dan pembeda antara kebaikan dan keburukan. Jadi Al-Quran itu menjadi pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Dulu orang mengatakan minum khamar itu baik karena tidak ada yang mengatakan khamar itu buruk. Kemudian setelah Al-Quran mempertegas bahwa khamar itu adalah buruk, maka Al-Quran menjelaskan itu buruk. Nolong orang itu bagus setelah Al-Quran mengatakan membantu orang itu bagus. Membunuh orang itu buruk setelah Al-Quran mengatakan membunuh orang itu buruk. Bahkan Al-Quran itu adalah salah satu kitab suci yang menyatakan deklarasi of human rights sebetulnya, HAM. Ya, HAM itu Al-Quran yang pertama kali menyatakan, yang dalam redaksinya begini. Barang siapa yang membunuh satu orang seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia. Artinya apa? Kita menjadi orang yang berpotensi merusak secara keseluruhan. Andai kata kita tokoh, maka tentu akan ditiru oleh pengikut kita. Iya kan? Itu maksudnya. Andai kata kita tokoh membunuh, maka pengikutnya akan meniru cara pembunuhan itu. Makanya kata Al-Quran, orang membunuh itu seakan-akan dia membunuh banyak orang, seluruh manusia. Tapi kalau dia menjaga kehidupan, seolah-olah dia menjaga kehidupan seluruh umat manusia. Kalau dia tokoh bisa kasih sayang kepada manusia, maka ditiru oleh orang lain, maka orang lain semua akan menjaga kehidupan. Faman maka barang siapa syahida itu maksudnya bersaksi ya, tapi di sini maksudnya berada di bulan tersebut, maksudnya di bulan Ramadan tersebut. Faman barang siapa syahida yang melihat minkum dari kalian asyahro kepada bulan Ramadan, fal yasumhu maka berpuasalah pada bulan itu gitu. Fal yasumhu maka berpuasalah pada bulan Ramadan tersebut. Waman dan barang siapa kana yang adanya orang tersebut maridon sakit.
Faman dan barang siapa karena yang ada, maksudnya orang tersebut, man itu orang, maridon sakit, atau ala safarin berada dalam perjalanan. Safar itu perjalanan. Perjalanan bagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran adalah perjalanan yang memiliki jarak yang lumayan jauh. Makanya fikih memberikan batasan yang disebut safar itu di atas 80 km. Faidatun maka menggantinya min dari ayyamin ukhara ya. Ayyamin ukhara, hari-hari yang lain. Ini yang dinamakan sebagai hukum qadha ya. Hukum qadha. Hukum qadha ini dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Qadha. Nah, nanti di dalam kitab fikih qadha dijelaskan dengan syarat kesempatan. Harus ada kesempatan. Nah, kalau tidak ada kesempatan, kita nggak boleh mengqadha, kita harus melanjutkan kewajiban-kewajiban yang sedang berjalan, sedang running. Contoh begini. Misalnya dulu kakak pernah cerita orang yang berkali-kali hamil, ya kan? Berkali-kali hamil, menyusui, hamil lagi, kemudian dia meninggal. Maka dia nggak punya kesempatan untuk mengqadha puasa-puasa yang dia tinggal karena dia hamil, menyusui. Tetapi dia harus menjalankan kewajiban yang sedang berjalan. Salah satunya apa? Mengurus anak, mengurus suami. Yang sedang berjalan itu wajib. Itu dulu yang dikerjakan. Nanti setelah udah mulai senggang, mulai ringan, baru muncul hukum qadha untuk dia. Makanya kakak selalu menghukumi untuk orang-orang yang begini, yang nifas, menyusui, melahirkan, hamil, itu harus terpisah, tidak secara umum. Kenapa? Tingkat kesulitannya beda-beda. Tingkat ekonomi itu menentukan tingkat kesulitan. Nah, kalau kamu jadi bupati, istrimu hamil, kamu bisa sewa berapapun pembantu, iya kan? Untuk ngurusin segala urusan rumah tanggamu yang berkaitan dengan anak bayimu. Istrimu tinggal santai-santai. Lah bagaimana kalau orang yang anaknya banyak, dia juga bantu pontang-panting cari nafkah untuk suaminya? Kapan dia mau mengqadha? Nah, kemudian fikih mengambil jalan tengah. Kakak nyebutnya jalan tengah, artinya harus ada kesempatan dulu. Manakala tidak ada kesempatan, ya dengan sendirinya gugur. Qadha itu gugur karena kesempatannya nggak ada. Makanya ketika kita memiliki beban seperti ini, orang nifas, orang hamil, orang menyusui, maka daripada kita tidak mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, maka sebaiknya kita fidyah aja dulu yang mudah. Kalau nggak mampu juga, ya berarti kita nerima fidyah. Kan gampang. Agama tuh enak tuh. Agama tuh enak. Kalau saya nggak bisa bayar udah ngutang-ngutang, nggak perlu. Berarti kamu dapat fidyah nanti. Gitu. Karena kamu berarti jatuh ke dalam fakir. Gitu loh. Jadi jangan kaku lah, jangan sampai berhutang-hutang untuk menjalankan syariat. Ketika kamu tidak mampu bayar zakat, kamu nggak perlu hutang. Kamu berarti harus menerima zakat gitu. Agama tuh posisinya gampang banget, enak gitu. Makanya kakak kalau membahas fikih itu harus wawasannya dibuka lebar. Wawasannya itu harus dibuka lebar. Jangan ta'assub kepada mazhabnya yang dikedebatkan. Ya. Jangan fanatik atas nama mazhab. Tapi akal sehat kita harus dimunculkan di dalam memahami fikih gitu loh. Karena Rasul pun dalam menjelaskan fikih zaman dahulu itu sangat toleran. Sangat toleran, tidak cenderung kaku atau menyalahkan. Padahal dulu itu Rasul yang mendapat keputusan langsung dari Allah. Contoh, ada orang yang junub mau nanya Rasul kejauhan. Kemudian waktu itu lagi panas terik, dia bikinan aja biar bisa mengerjakan ibadah fardu. Mau mandi nggak ada air, guling-gulingan di pasir, di tanah, terus sholat. Nah setelah ada kesempatan ketemu Rasul, dia nanya, ya Rasul, kemarin saya junub, nggak ada air, mau mandi, terus saya guling-guling di tanah terus sholat. Itu gimana Rasul? Kalau Rasul itu sebagai orang yang ta'assub kepada mazhab dia sebagai Rasul,
Langsung kan dia menghukum dan memarahi, kan enak. Nggak akan ada yang bantah. Tapi kata Rasul gimana? Yang begini nih buat kamu boleh. Cukup kamu aja, tapi yang lain jangan. Kan sudah ada syariat tayamum, dia belum tahu. Gitu. Untuk kasus ini kamu nggak apa-apa dah, aman dah. Tapi yang lain jangan sampai terjadi begini lagi. Contoh, ada orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya kan? Minta keputusan dari Rasul. Yang harusnya dihukum malah dia dapat hadiah dari Rasul. Ini orang salah nih. Kenapa Rasul itu memberikan hadiah? Karena kesalahan dia adalah bukan karena perlawanan dia kepada syariat, tapi ketundukan dia kepada syariat. Dia tuh tunduk, ya Rasul saya salah nih, saya tunduk, siap dihukum. Tunduk, tapi saya tidak mampu dihukum. Puasa 2 bulan berturut-turut, nggak sanggup Rasul. Boro-boro 2 bulan, sebulan kayak saya gagal. Kasih makan fakir miskin 60 orang. Boro-boro Rasul ngasih makan istri aja mie doang kadang-kadang misalnya. Ya sudah, kamu, saya kasih hadiah nih makanan. Itu orang salah tuh ya. Artinya apa? Rasul itu memberikan edukasi kepada kita, kalau menjelaskan fikih itu jangan gampang haram, musyrik, kafir. Jangan. Lihat sikon orangnya. Karena orang menanyakan itu tidak berjamaah, pasti individual. Artinya orang lain belum tentu sama kasusnya. Bisa dipahami ya? Berbeda kalau misalnya ada sekelompok orang demo, nanya, ya Rasul, kami melakukan perbuatan ini semuanya sama, hukumnya bagaimana gitu. Ini. Ya kan? Rame-rame kan? Ya pasti Rasul akan memberikan deklarasi, pernyataan untuk hal yang sifatnya rame-rame. Tapi kan kasus-kasus fikih itu biasanya individual. Makanya kita harus paham. Karena individual itulah, maka kita jangan gampang menghukum orang yang sudah tunduk kepada syariat. Datang kepada kamu nanya hukum itu berarti tunduk kepada syariat, dia siap. Ya kalau dia mau ngelawan, mau bodo amat, mau puasa mau kagak bakal nanya gitu, ya kan? Tapi dia tunduk kepada syariat, nanya, "Cuk, ini begini hukumnya gimana?" Ya kan? Orang tidak tahu terus nanya kan berarti dia tunduk kepada syariat, ya kan? Bukan berarti dia sombong, alah ngapain nanya, bangga sama saya. Tapi dia nanya. Begitu juga orang yang datang kepada Rasul, ya Rasul saya begini, saya salah nih, hukuman untuk saya apa? Dijabarkan oleh Rasul, hukumnya begini. Tapi saya nggak sanggup dihukum Rasul. Ya sudah, kalau nggak sanggup ya kamu saya kasih hadiah aja dah. Ini untuk syariat. Beda ketika Rasul dilapori ada orang-orang yang mengganggu kehidupan orang lain. Ada orang mencuri, ada orang merampok, orang memukul. Hukumannya seimbang. Karena apa? Dia secara langsung merugikan orang lain. Lah kalau puasa, misalnya orang yang tadi ngadu kepada Rasul adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan siapa? Nggak ada. Allah nggak rugi. Orang Allah nggak butuh ibadah dia. Rasul nggak dirugikan. Orang dia melakukan dengan istrinya, tetangganya nggak dirugikan. Nah, itu yang dinamakan hukum syariat. Itu karena berhukum kepada diri sendiri, maka hukumannya cenderung lebih lunak. Hukum syariat itu berbeda ketika hukum syariat berhubungan dengan hak adami dengan orang lain. Kamu nipu orang, kemudian diangkat ke pengadilan, maka ada vonis, ada hukum di situ. Dirugikan. Iya, nggak mungkin kamu habis nipu orang terus orangnya diaduin, yang nipu kamu siapa? Maksudnya saya ganti? Enggak, cari dulu tuh yang nipu, lalu diadili kan gitu, bener kan? Ya hakim, saya merasa dirugikan, saya dipukul si Anu. Orangnya mana yang mukul? Ambil dulu, diadili dulu. Tapi kan kalau Assalamualaikum.